Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Zahra Namadani dari kelas 11 4, nomor 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel kloropas. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu kloropas? Kloropas merupakan sebuah pestisida yang memiliki kandungan klorofil. Fungsi kloropas pada suatu tumbuhan adalah sebagai tempat terjadinya atau berlangsungnya proses fotosintesis. Kloropas ini merupakan sebuah organ sel yang memiliki membran dan hanya bisa ditemukan pada sel suatu tumbuhan. Kloropas merupakan suatu tempat terjadinya pembuatan klorofil. Klorofil itu sendiri merupakan sebuah pigmen yang memiliki fungsi memberikan warna hijau pada suatu tumbuhan. Selain itu, klorofil menjadi suatu molekul yang utama. Dari proses fotosintesis, suatu tumbuhan di dalam kloropas berlangsung fase terang dan fase gelap. Hampir semua jenis tumbuhan memiliki kloropas, namun tidak pada sel hewan. Kloropas ini mempunyai berbagai bentuk yang berbeda pada setiap jenis tumbuhan. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan struktur bentuk tumbuhan itu tersendiri. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda, namun organ sel ini mempunyai fungsi yang sama. Bukan hanya itu, struktur pembentuk kloropas mempunyai bagian-bagian yang sama. Masing-masing bagian ini bekerja saling mendukung satu sama lain dalam setiap aktivitas fotosintesis yang dilakukan. Setelah mengetahui tentang pengertian kloropas, sekarang kita beralih ke struktur kloropas dan fungsinya. Terdapat beberapa struktur dan bagian kloropas yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah struktur kloropas pada sel tumbuhan beserta fungsinya. Membran luar. Membran luar dalam struktur kloropas merupakan membran yang sangat permeabel. Fungsi membran terluar adalah mengatur keluar masuknya zat, baik zat padat maupun zat cair. Ruang antar membran. Ruang antar membran merupakan bagian kloropas yang menjadi pembatas atau penghalang antara membran luar dan membran dalam. Fungsi ruang antar membran adalah sebagai pemisah membran luar dan membran dalam yang memiliki tebal kira-kira 10 cm. Membran dalam. Membran dalam merupakan salah satu bagian struktur dari kloropas yang memiliki fungsi untuk membatas antara atau penghalang antara stroma dan sitosol. Stroma. Stroma merupakan bagian membran dalam yang membungkus cairan kloropas. Fungsi stroma adalah sebagai tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis yang berupa amilompati. Tilakoid. Tilakoid merupakan salah satu bagian membran dalam pada kloropas. Fungsi tilakoid adalah sebagai tempat terjadinya reaksi terang serta berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. Granum. Granum adalah bagian yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Fungsi dari granum adalah tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. DNA plastisida. DNA plastisida adalah bagian kloropas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastisida. Fungsi DNA plastisida adalah untuk replikasi kloropas dan pembelahan sel kloropas. Ribosom. Ribosom adalah salah satu bagian dari membran dalam pada kloropas. Fungsi ribosom adalah berfungsi sebagai sintesis protein. Plastoglobula. Plastoglobula adalah sistem kimiawi yang terkandung di dalam kloropas tumbuhan. Senyawa plastoglobula tersusun atas lipid yang berbentuk globul. Amilum atau pati. Amilum atau pati merupakan produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan hasilnya disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Nah, demikian pembahasan mengenai fungsi kloropas pada sel tumbuhan serta bagian-bagian dan struktur kloropas. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.